Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pelajaran akuntansi ya. Masih dalam pelajaran akuntansi. Sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu persamaan dasar akuntansi. Konsep mendasar struktur akuntansi adalah terjadinya hak kepemilikan dari satu pihak akan disertai dengan kewajiban di pihak lain. Jadi apabila kita mempunyai harta atau kepemilikan, di sisi lain kita juga punya kewajiban. Aset yang dimiliki oleh badan usaha harus disadari berasal dari pemilik. Nah, pemilik yang menitipkan sebagai modal ya. Dititipkan untuk dikelola badan usaha dalam rangka mendapatkan tujuan perusahaan berupa laba atau memberi layanan kepada konsumen. Jadi pemilik menyetorkan uang pribadinya kepada perusahaan untuk dikelola oleh perusahaan yang sebagai modal usaha. Nah, selanjutnya konsep persamaan dasar akuntansi adalah harta atau aset sama dengan utang atau liabilitas. Harta atau aset sama dengan modal atau ekuitas. Jadi harta ini bisa didapat dari utang, bisa didapat dari modal ya. Atau kalau kita jabarkan dengan rumus begini, harta atau aset sama dengan utang plus modal. Mendapatkan harta bisa dapat dari utang ditambah modal. Paham ya? Selanjutnya pengelompokan akun. Nah, akun ada dua, yaitu akun real atau akun nominal. Akun real disebut juga akun permanen dan akun nominal disebut akun sementara. Apa-apa saja yang masuk dalam akun real adalah akun harta, akun utang, akun modal. Nah, akun nominal terdiri dari akun pendapatan dan akun beban. Nah, selanjutnya akun harta terdiri dari harta tetap tidak lancar ya. Nah, seperti gedung, kendaraan dan lain sebagainya, itu disebut harta tetap. Kemudian harta lancar itu adalah harta yang bergerak, misalnya uang kas dan lain sebagainya. Harta tidak berwujud adalah dalam bentuk kepercayaan. Ini disebut harta tidak berwujud. Kalau orang percaya sama kita, otomatis perusahaan kita bisa maju. Kemudian investasi jangka panjang. Perusahaan bisa menanamkan modal dalam bentuk jangka panjang. Akun utang terdiri dari utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan utang lain-lain ya. Selanjutnya transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta. Jadi yang pertama adalah pembelian harta secara tunai. Misalnya kita membeli perlengkapan dengan tunai, otomatis mengurangi kas ya. Kalau tunai itu sama dengan kas ya, mengurangi nilai uang kas, tapi perlengkapan kita bertambah. Kemudian penerimaan piutang, misalnya orang ngutang sama kita, nah misalnya otomatis harta kita bertambah, yaitu piutang orang yang ngutang sama kita. Kalau utang kita yang ngutang sama orang ya. Kemudian penjualan harta secara tunai, misalnya kita menjual barang dagang dan lain sebagainya, otomatis harta kita akan bertambah. Nah, selanjutnya transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan utang. Pertama, pembelian harta secara kredit. Kita membeli harta dengan hutang, misalnya dibeli peralatan secara kredit, otomatis peralatan kita bertambah, utang kita juga bertambah. Nah, kedua, memperoleh pinjaman dari kreditur, misalnya kita pinjam uang di bank, harta kita bertambah, utang kita juga bertambah di bank. Kemudian yang ketiga, membayar utang usaha. Nah, otomatis harta kita berkurang karena kita membayar utang usaha. Nah, selanjutnya transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan modal. Nah, investasi yang dilakukan oleh pemilik modal.
Nah, otomatis harta bertambah ya kalau pemilik modal menyetorkan uang pribadinya. Kemudian perusahaan memperoleh pendapatan. Nah, otomatis harta juga bertambah. Contoh soal. Pencatatan transaksi pada persamaan dasar akuntansi seperti ini ya. Nah, bentuknya seperti ini. 1. Contoh soal. Pada tanggal 1 Maret 2019, Dewi menyetor uang ke perusahaan sebesar 150 juta sebagai modal awal. Jadi cara memasukkan dalam persamaan akuntansi begini. Kas bertambah sebesar 150 juta, modal juga bertambah sebesar 150 juta. Jadi harta sebesar 150 juta, modal juga sebesar 150 juta. Yang kedua, Dewi menyewa sebuah ruko untuk memulai sebuah usaha sebesar 35 juta selama 1 tahun. Ya. Jadi kas berkurang di sini, harta berkurang sebesar 105 kas tadi saldonya adalah 150 juta ya. Nah, saldo awal 150 juta diambil dari sini. Nah, dibayar sewa ruko sebesar 35 juta. Nah, otomatis 150 juta dikurang 35 juta dapatnya 115 juta. Tapi di sini karena kita membayar duluan, itu dianggap sebagai harta juga karena kita bayar duluan ya. Sewa dibayar di muka. Nah, sebesar 35 juta. Nah, di sini 35 juta. Jadi totalnya sama harta. 115 juta ditambah 35 juta dapatnya 150 juta. Modal juga tetap 150 juta. Nanti nilai harta sama dengan modal ditambah kewajiban itu harus sama nilainya. Paham ya? Yang tidak paham silakan ditanyakan. Selanjutnya, yang ketiga, pembelian peralatan. Nah, Dewi membeli peralatan seharga 40 juta secara kredit. Dewi membeli peralatan seharga 40 juta secara kredit, otomatis utang ya. Nah, berarti di sini utang bertambah sebesar 40 juta, utang juga bertambah sebesar 40 juta. Nah, di sini kalau kita tambahkan 115 tambah 35 tambah 40 adalah 190. Utang plus modal juga 190, yang mana dapat 40 ditambah 150. Jadi nanti nilainya ya, nilai harta sama dengan nilai utang plus modal. Jadi harus sama nanti sampai akhir. Kalau tidak sama berarti ada yang salah ya. Kemudian yang keempat, Dewi membeli perlengkapan untuk menunjang kelancaran usahanya sebesar 12 juta secara tunai. Nah, di sini perlengkapannya bertambah sebesar 12 juta, tapi juga kas berkurang 12 juta. Tidak mempengaruhi utang plus modal ya. Tidak mempengaruhi utang plus modal. Nah, jadi totalnya tetap sebesar 190 juta. Harta sebesar 190 juta, yang mana kas tersisa 103 juta, perlengkapan 12 juta, sewa dibayar di muka 35 juta, peralatan 40 juta adalah 190 juta. Kemudian utang plus modal 190 juta, yang mana 40 ditambah 150 juta. Silakan kalau ada yang mau tanya, silakan. Bisa lewat WA. Sampai di sini dulu. Minggu depan kita latihan soal ya. Bu Sudai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.